Jadi ini dari Surabaya ya kan, mobil ditowing tuh. Habis mobil ditowing, terus di sini kemarin aku sempat ngerem juga ya kan. Terus sekarang mau mampir ke sahabat saya yang sangat luar biasa guys, yang kemarin juga menang lelangan 100 juta bisa di tempat saya. Namanya itu Kubas atau Pak Basuki Surojo. Nah ini kita udah deket nih guys, jadi coba kita lihat apakah ada beliaunya guys, karena tadi lumayan surprise juga sih sebenarnya. Pokoknya dadakan aja ke sini ya, mumpung bisa nih langsung di sini guys. Nah, kita parkir dulu guys di depan kantornya Kubas. Luar biasa. Kita langsung aja nih dari Surabaya langsung ya. Luar biasa. Kita kedatangan tamu luar biasa ini. Jadi ternyata waduh di sini ya ada apa? Sensor suhunya udah profesional guys. Profesional ya. Terus di sini juga ada sensor suhu. Jadi sesuai Raja IT, semuanya teknologinya canggih-canggih. Kita langsung ke lantai 4. Kita jemput dari ini yang muda, yang kaya, yang berprestasi. Presiri Surabaya. Siap kumening-kumeningku. Jadi selamat datang di Kompas Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dari airport langsung meluncur ke kantor saya. Undangan spesial. Ini orang bukan kaleng-kaleng. Ini luar biasa karena yang muda, yang kaya, yang berprestasi. Umurnya masih di bawah 30 tahun. 30 tahun ya. Iya. Siapa dia? Monggo. Terima kasih Catom udah mampir di kantor saya di Kompas Podcast. Ini podcast saya ini biasa membicarakan sesuatu suksesnya orang. Saya ingin tahu supaya menginspirasi. Oke. Kita fokusnya di usaha-usaha aja. Boleh, Ya kan? hajar. Jadi Mau di saya- apapun boleh. Jadi saya kenal Cak Tom ini dari Instagram kemarin-kemarin. Oh iya. Ya kan? Lelang lukisan. Bener. Ya kan? Ini acara apa ke Jakarta ini? Sebenarnya ke Jakarta memang ada rencana buat pindah ke Jakarta ya. Wah, luar biasa. Mau expand ke Ini sini. mau kan. expand ke sini. Iya. Jadi ini udah ada 5 tempat ya kan yang akan kita opening di bulan Agustus sama September. Jadi gua pikir kalau misal ke Jakarta tanpa melakukan apapun ya menurut gua ya mending di Surabaya ya bos. Ya Surabaya kan? ya. Ya, Surabaya ya. Tapi kalau misal di Jakarta dengan banyak tujuan dan banyak hal yang dikerjakan ya memang kita kalau misal pengen besar ya harus di Jakarta karena memang akuarium di Surabaya udah nggak cukup lagi. Ini akuarium yang udah ditutup sama Bu Risma bukan beda akuarium ya. Oh beda. Akuarium itu udah nggak ada lagi di Surabaya. Ya kan akuarium kalau di Surabaya itu dulu ada akuarium dan. Ya kan? Ada akuarium di Iya. situ. Oke, boleh nggak diceritain ini umur berapa sih? Terus mulai bisnisnya gimana? Nih saya dengar-dengar ini mulai dari nol ya. Dulu gondrong Oke, ya. Gondrong. Iya. Jadi gini Cabas, sebenarnya banyak kan teman-teman yang kemudian bertanya, opo dari nol temenan gitu. Nah, Nol mana? temenan. Iku akeh sing takon jari ngono. Iya, makanya. Jadi ya teman-teman semua, saya pikir kalau misal kita pengen membuktikan sesuatu itu harus ada gambar dan foto ya kan. Nanti bisa ditampilkan di sini bahwa memang ini adalah foto-foto saya, ya kan. Bisa dilihat nanti teman-teman nambahin slide. Tolongnya ditambahin slide ya. Yes, jadi di sini bisa lihat bahwa inilah dulu saya hancur apa ya, gitu kan. Karena dulu kalau misal saya ke Jakarta, Cak, saya ingat benar ke Jakarta bahwa saya di sini tuh sampai dulu itu foto-fotoan di Monas, di Bundaran HI. Saking nggak ada duit. Iku numpak apa iku? Ikut numpak waktu itu sepur. Jadi kereta pada waktu itu masih kita itu tanpa ada kursi ya. Iya. Jadi kalau misal kita tiket ya kan, begitu kita udah duduk di situ, kemudian kita ke toilet, kursinya udah terisi orang. Jadi kayak gitu. Terus jadi ya makan segala macam ya di dalam kereta itu ya kan, orang-orang bungkusan segala macam dan
perjalanan bisnisnya cukup suram pada waktu itu. Kita nggak ngomong bisnis ya, waktu itu cuma jualan stiker. Stiker Iya. apa itu? Stiker apa? Stiker band. Stiker band. Jadi buat teman-teman semua pasti tahu kok stiker band, bahwa saya dulu band-band metal ya. Itu masih belum nikah ya? Belum merit, belum. Belum merit, itu masih awal-awal ya? Awal-awal. Jadi ke Jakarta cuma mau foto sama Monas? Ya, ke Jakarta dulu itu teman-teman, Cak. Teman-teman. Tapi aku orangnya yang kalau misal kemudian mau datang ke suatu tempat itu pasti ada purpose, ada tujuan. Tujuannya jelas. Waktu itu networking. Kebetulan stikerku pada waktu itu di Jakarta itu lumayan digemari dan banyak yang order. Kemudian ada event namanya Hammer Sonic pada waktu itu. Sekalian nonton nonton konser, sekalian juga networking ya. Saya nggak biasa untuk langsung berjualan gitu enggak. enggak. Networking penting ya. Ngene, Cak, masih biyen aku iku miskin, Iya. tapi yo gak goblok. Ngono lho. Jadi sing penting gak goblok. Gak goblok aja goblok. Lek goblok wis gak ono obate Iya. ya. Jadi aku biyen iku gak duwe rek, sumpah gak duwe, gak punya duit, dan di sini aku nggak mati akal. Jadi beberapa orang di sini yang memang jualan stikernya itu lumayan laku ya, tak deketin. Karena harga di Jawa Timur sama Jakarta tuh beda. Pasti jauh lebih murah Jawa Timur. Jadi bela-belan punya visi membawa ini, wah kalau di Jakarta cuannya lebih gede. Jadi akhirnya jualannya stikernya di Jakarta, dan memang terbukti sangat laris. Jadi pada waktu itu bisa dibilang 50-50. 50% jualannya di Jakarta, 50%-nya dijual bisa dibilang seluruh Indonesia. Ya, tapi kok bisa mikir waktu itu kenapa Jakarta gitu? Ya, ada istilahnya land of hope ya, tanah harapan ya. Jadi kayak Amerika itu juga kan tanah harapan bagi negara-negara kecil lainnya. Itu sih gondrong. Wih, Gondrong. Jadi di sini akhirnya gua temuin tuh semua pokoknya orang yang berpengaruh, entah itu tapi berpengaruh yang apa ya di komunitas, di dunianya. Ya. Jadi yang jual stiker, kaos apa segala macam, gua nggak malu untuk bertanya sama senior karena biasanya saya punya kebiasaan bahwa saya seringkali di suatu tongkrongan itu paling muda, paling kecil, paling kutu kupret. Jadi paling goblok lah, tapi nggak apa-apa, dari situ kita banyak belajar akhirnya. Jadi jualan stiker, habis jualan stiker jualan kaos. Karena ke Jakarta teman-teman di Jakarta jualan kaos kok enak yo. Padahal kalau misal aku tanya, aku lihat bahan apa segala macam, ya akhirnya ke teman yang bisa nyablon. Belum ada tempat sablon sendiri. Ya masih inilah maklon ya. Istilahnya beli-belikan sendiri, beli ini sendiri, dicetak. Ya udah, habis gitu mulailah untuk jualan di Jakarta, di pasar Jakarta, bikinnya di Surabaya, pasar Jakarta, dan ternyata lancar lagi. Habis itu dilanjut lagi bisnis fashion. Pada waktu itu handmade shoes by Del Fashion dan segala macam. Yang handmade shoes by itu kan lumayan ngetop itu. Udah punya istri belum? Itu pada waktu itu memang handmade shoes by dibikin bersama pacar. Oh, itu masih belum nikah. Istri sekarang. Pacaran belum, masih pacaran. Ya. Pacaran udah mikirin bisnis itu. Pacaran udah mikirin bisnis. Luar biasa nih. Iya. Coba sebelum itu ketemu calonnya waktu itu gimana ceritanya itu? Itu penasaran yang belum ada di podcast katanya itu. Iya. Ketemunya di mana sih kok tiba-tiba? Jadi gini, saya dulu bikin event ya, namanya Horrible Fest, saya ingat benar tahun 2013. 2000 berapa ya waktu itu ya? Sekitar tahun 2010. Bulan Mei tahun 2010. Itu saya bikin event namanya Horrible Fest, event metal. Datanglah banyak audiens ya. Waktu itu Horrible Fest sampai tiketnya saya ingat 10 ribuan waktu itu. Saya sendiri yang bikin eventnya. Di antara semua yang datang ada satu cewek gitu loh. Ada satu cewek yang kemudian bajunya itu nggak metal. Lian-liannya baju metal kok malah bajunya bunga-bunga. Ini lucu ini. Iya. Masih satu dari sekian orang yang pakai baju gitu. Makanya kan akhirnya kan notice ya kan. Kita kan notice, akhirnya kemudian tak ajaklah kenalan. Aku sih ngajak kenalan. Memang sampean berani ya. Tak ajak kenalan wani. Biyen wani tok, Surabaya wani masih. Jadi wis bondo nekat terus gak apa-apa tak ajak kenalan ya kan. Karena aku pribadi orangnya tipikalnya kalau misal dideketin tambah gak seneng. Justru yang jual mahal penasaran. Jadi akhirnya apa? Akhirnya begitu dia bajunya itu aneh, unik ya kan, tak ajak kenalan. Jadi pacar, jadi bojo ya. Iya. Tapi waktu pacaran terus langsung ke bisnis itu akhirnya ke bisnis fashion. Karena gini, sebenarnya bapakku ini kan ada jahitan ya, ada beberapa mesin jahit lah ya di rumah, dan aku nggak pernah mau ngembangin itu. Karena kenapa? Yang digarap dari dulu itu tas cewek apa segala macam, nggak laki bos. Wong aku wonge gondrong, sewanger, tatoan. Ya masuk totolan koyo ngono ya gak masuk blas, ya masuk blas, ya keren lah.
Kan biasa lah darah muda ya. Sing pokoknya sing keren ya iku sing didol. Iya. Akhirnya begitu sama istri, ternyata istri ini potensi dia untuk jualan itu luar biasa. Padahal istriku dulu, Cak. Istriku wajur wong biyen. Tajam dalam arti apa? Dulu itu dia itu kerja di ekspedisi pengiriman barang pakai nyatet-nyatet. Admin. Iya, admin. Dan itu gajinya kalau dulu ya 650.000 kalau nggak salah. Gaji waktu itu. Wajur. Jadi ya aku bilang, ayolah jualan online segala macam. Nah, itulah online itulah. Jadi ketika kita sekitar tahun 2010-an kan online sudah lumayan bagus ya. Udah mulai Itulah menanjak lah ya. Iya, itulah yang kemudian saya berpikir waktu itu gini, Jabas. Kalau misal online ini bisa dilakukan dengan baik, kita kayaknya nggak perlu deh sampai ke Jakarta. Bahkan kita besar di sini pun udah cukup, udah enough gitu loh. Jadi ya wes. Jawa Timur kan salah satu penduduknya yang paling banyak setelah Jakarta. Benar. Jadi akhirnya pada waktu itu ya wes semua pokoknya by online. Ngembangin online dari zamannya Kaskus, dari zamannya dulu itu toko bagus segala macam ya. Akhirnya menjadi besar di situ. Waktu itu belum ada toko Masih waktu itu lah ini uniknya. Saya ini selalu punya toko. harus. Meskipun tokonya di gang. Oh, jadi waktu itu online dapat, Gini, toko masih ada. Gini buat teman-teman semua ya, aku bagi tips bahwa kalian kalau misal mau menjadi besar ya kalian harus berani gambling. Gambling itu di banyak hal. Gua dari zaman miskin pun udah mau modal, Bos. Jadi ada intinya tekor yang tersohor. Tekor yang tersohor. Tapi kesohor. Maksudnya gini, kalau misal niat dodolan, niat jualan, lu kalau misal niat jualan, ya udah lu all out, harus ada tokonya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab lu. Lu punya tanggung jawab lebih besar ketika kemudian effort yang dihasilkan lebih besar. Kayak misal nih podcast nih. Ini lu mau nggak mau, Cabas? Nombok dulu gue. Nombok dulu. Ininya semua masih. Ya. Ini nombok dulu. Tapi misal nggak ada ini, lu lebih malas podcastan pasti. Iya pasti. Begitu effort karena ini udah invest. Mau nggak mau gue harus mau nggak mau, lu harus dipaksa harus berjalan. Makanya sampai tak paksain kan. Cak, pokoknya Jakarta harus mampir podcast pasti. gue. Bener. Harus. Beliau ini sibuk sekali kemarin. Iya. Jadi kalau misal gua pribadi dari dulu bisnis sekecil apapun kantornya harus ada. Bisnis sekecil apapun investasinya harus ada. Harus ada yang dilihat lah ya. Harus kalau lah, online kan harus. Mana toko nih? Gua nggak pernah nggak nyetok barang dari dulu. Gua selalu nyetok barang. Even itu dikit, tapi gua pasti nyetok. Kenapa? Karena itu bagian dari tanggung jawab. Jadi akhirnya yaitu bisnis di bidang fashion dan kemudian menjadi ya lumayan lah. Kalau misalnya ngomong jadi prestasi. Jadi waktu pertama kali tuh udah kayak sekarang tokonya enggak? Enggak lah pastilah. Masih cupu masih ya? Di gang. Di gang. Tapi orang bisa lihat lah ya ini benar-benar ada tokonya. Ada tokonya. Jadi kalau misal di-upload di sosial media ya. Waktu itu marketplace-nya cuma Kaskus doang, sosial medianya Facebook ya waktu itu. Jadi kalau misal orang mau beli juga ada foto tokonya. Meskipun kalau misal di foto kan di dalam ya. Kalau di luar ya ganggan. Tapi minimal ada pajangan. Minimal ada pajangan. Minimal ada pajangan. Itu berapa lama sampai bisa jadi kayak sekarang ini, Cak? Sebenarnya gini ya. Kalau lu kemudian bisa menemukan formulanya, itu bisa terjadi dengan sangat cepat. Jadi gua selalu ngomong kepada ya adik-adik junior lah, tak bilangin maksudnya kayak investasi terbaik itu adalah investasi pertemanan, investasi yang terbaik, investasi experience. Lupakan lu nabung duit. Kalau pun kemudian lu nabung duit sekarang, ya kan, lu nabung duit, kan ada temen yang gua nabung, tapi kalau misalnya lu tabungin itu cuma, 500 1 juta ya, kapan? Mau kapan? Lama? Jadi mending daripada duit itu lu tabungin, investasi aja pertemanan. Maksudnya apa? Lu nraktir orang yang lebih kaya, lu ngasih hadiah kepada orang lebih kaya. Lu ini sebenarnya kadang-kadang orang lu, ya apa sih, wong sugih kok tambah ditraktir. Tapi wong sugih dikai kue tare seneng ya. Ya, kan makanya. Jadi intinya gini sebenarnya. Investasi pertemanan itu bagaimana kita approach ya, bagaimana kita kemudian bisa dekat dengan satu orang ya dengan satu hal. Ya, karena lu nggak bisa lah ketemu orang-orang kaya kemudian lu malah cari kerjaan dan segala macam, malah lu diusir malah bisa. Kalau misal ini ya udah tulus aja. Lu ngasih makanan pun itu bisa jadi nilai. Nah, ketika lu punya nilai, lu akan diberi kesempatan kepada orang yang lebih sukses. Tolong dicatat. Tolong dicatat karena ini satu tips yang orang lain banyak nggak tahu. Biasa orang kalau udah kena orang-orang kaya, orang lebih hebat minder aja. Mental block. Itu namanya mental block ya. Mental block namanya. Tapi kalau setelah itu kita tahu sistemnya, udah tahu caranya, kita apa adanya, ikhlas, tulus, kita bisa. Iya, benar. Itu namanya mental block ya. Iya, jadi buat teman-teman semua ya, sebenarnya dari gua sendiri nggak ada yang berubah. Gua tetap sama, gua tetap Tom yang dulu ya kan. Ada kok beberapa. Wih ganteng lah, liwingi kondong dikit cewek. Welek jancuk gitu. Iya pun lo, jangkrik wong iki welek tenan juk. Jancuk.
Wah, wong iki welek temen-temen iki ketane gantengan nih. Ya jadi gini. Saiki akeh duweke makanya gantengan. Ya sebenarnya KB kalau misal ada duitnya itu pasti lu jadi ganteng, lu jadi cantik, udah mutlak pasti. Mutlak gitu ya. Jadi lu pengen kaya, lu pengen ganteng, lu pengen cantik. Harus sukses, Ya, kaya. lu sukses dulu. Nanti gantengnya ke-upgrade dengan sendirinya. Terus akhirnya kan sekarang udah mencapai satu toko ya. Yes. Nah, itu ceritanya gimana perjuangannya? Sekarang barang-barang apa yang dijual kok bisa sampai viral? Yes. Kenapa kok bisa sampai terkenal? Iya. Nah, itu perjuangan berapa lama itu? Benar. Orang kan ngelihatnya sekarang Tom Wah. yang beli mobilnya Atta 3 Iya, miliar, Tom benar. yang ini, Tom yang ini. Benar. Mereka nggak tahu nih susah dukanya menjadi Tom zaman dulu nih. Benar. Nah, itu mesti diceritakan singkat. Saya ingin tahu, saya ini resep mencapai Benar. sukses. Benar. Jadi sebenarnya tadi ya termasuk networking dan segala macamnya tadi teman-teman. Dan memang kalau misal sekarang gua udah ini banyak berbenah ya. Yes. Namanya manusia selalu berbenah. Gua dulu selalu pengen tampil di depan. Sekarang udah enggak. Kalau perusahaan gua udah dari dulu. Kalau kemudian gua punya gudang berapa? Gudang gua cuma ada 3, Bos. Gudang gua cuma ada 3. Tapi kalau kemudian ditanya berapa banyak toko gua yang tersebar di seluruh Indonesia, ratusan. Sebenarnya ratusan teman-teman, tapi ya itulah. Jadi ada beberapa, kenapa saya rahasiakan semua bukan karena apa? Karena memang privasi. Rata-rata orang datang ke tempat gua minta permodalan. Permodalan itu apa? Permodalan itu ya gua kasih tas, paltu segala macam buat buka toko. Yes. Tapi ada beberapa syarat ya. Online shop itu nggak apa-apa, lu dropship itu nggak apa-apa, jualan online apa segala macam. Gua juga kayak gitu dulunya. Tapi kalau kemudian gua lihat ada satu orang nih berpotensi, jadi akhirnya gua develop ya. Gua develop kemudian 2 besarin. Jadi ada istilah kayaknya the good leader is create a new leader, not create a followers. Jadi gua udah nggak lagi di mana sekarang itu apa ya, maksudnya kayak mau nampang sendiri, besar sendiri. Enggak, gua nggak percaya dengan Sekarang itu. udah banyak jenderal-jenderal yang bantuin lah. Intinya Jadi gitu lah. Nggak perlu nampang tapi jenderal itu yang perang. Bener ya. Jadi seperti itu. Jadi gua create banyak orang-orang besar di daerahnya masing-masing ya, yang kemudian memang ngontek gua segala macam. Awalnya dari apa? Ya gua lihat juga. Ibaratnya gini, Cak. Makanya gue selalu bilang ya dimanapun lu jangan pelit deh. Kalau lu pelit udah lu miskin mutlak biasanya. Catat. Bener. Mau pelit ilmu, pelit Lu uang, pelit, lu pasti mutlak. bakal miskin, lu itu mutlak pasti. Pelit itu banyak hal. Pelit ilmu, gua nggak pernah pelit ilmu. Lu mau tanya gua apapun, Bener. gua jawab Aku semua. udah ngerasa berapa Gua hari ketemu sampean ya toh. Iya. Itu waduh malah aku dapat ilmu banyak terkait kemilenialan, Iyalah, digital iyalah. marketing. Iya. Sampean pelit paling Cak gimana? Ya meneng ya toh. Iya, ya enggak gimana ya, bos pokoknya bisa lah. Iya, Enggak iya. iso. Aku enggak kayak gitu. Memang aku susah untuk berteman dengan orang baru Yes. sebenarnya. Tapi ketika kemudian aku punya teman-teman baru, aku pastikan aku all out. Nah, jadi aku juga profiling juga orang juga. Kalau misal orang itu pelit, ya kan, ya aku males. Misal pelit bagi ilmu, dia maksudnya ya kalau misal kadang-kadang kan nggak teli, Cak. Maksudnya gue sering kadang-kadang ada beberapa anak muda berpotensi, Iya. ya kan. Gue kalau misal kepengen kenalan sama gue sebenarnya simpel. Ini triknya. Iya, trik. Gue nggak pernah bagi ya. Catat ya triknya nih. Catat. Lu kalau Dengerin ini. lu kalau misal pengen ketemu kenal baik dengan orang-orang kaya, nih lu catat. Pertama pasti fresh impression ya. Fresh impression kalau misal lu sekarang punya sosial media, branding dengan bagus. Foto profil lu harus bagus, kegiatan lu harus positif semua. Yes. Lu nge-head orang lu selesai. Iya. Lu nggak bisa nge-head orang lu selesai. Karena orang berpikir, gua kalau misal deketin dia bisa gua yang dijelek-jelekin ya kan. Yang kedua adalah, ya mau nggak mau lu harus kasih, lu jangan pelit komen. Komen yang positif. Kalau komen di tempat Cak Bas segala macam positif segala macam, pasti pertamanya lu fallback dulu. Pasti Pasti lu Bener, fallback. gue fallback. Gua sendiri, even lu nggak kaya, nggak apa-apa, tetap gua fallback ketika postingan lu itu bener-bener bagus semua. good vibe. Yes, good vibes, komennya bagus, postingannya bagus, foto profilnya oke. Ya udah, gua bakal nge-follow lu. Nah, setelah itu gua lihat lu seperti apa. Lu gak deketin, pasti lu deketin. Ketemu apa segala macam. Gua pasti gak akan pernah mau diajak ketemu apple to apple dengan orang yang gak apple to apple. Mohon maaf. benar. Gak bakal mau gua disuruh. Tapi di suatu event, misal katakanlah ketika gua kumpul dengan teman persepeda, kayak ada namanya Gobar. Gua punya komunitas namanya Gobar. Gowes bareng di Surabaya. Anggota gua udah 1.000 lebih. Jadi di situ sebenarnya kalau ketika gua kemudian sepedaan, itu kan banyak banget, sekali sepedaan bisa 200-300 orang ya kan. Gua juga bakal lihat di situ. Gua bakal inget-inget orang-orang ya tadi, ya nggak pelit komen, pelit apa, kan udah notice. Abis itu dia ketemu segala macam, makan apa segala macam, terus bang minum bang dulu bang. Lah ini sebenarnya kalau kita ngomong air mineral berapa sih harganya? 5.000 paling ya kan. Kemudian dia, lu siapa nih? Perhatian banget Iya. nih.
Bang, gua sering lo bang komen ke tempat lo. Nama gua siapa? Misal, nama gua Rizky misal. Nama gua Rizky 14 bang misal. Rizky 14, oh lu yang biasa komen gua ya. Oh iya. Wah oke bro, siap bro, gini bro. Lu emang apa kegiatan lu apa sekarang, kerja apa segala macam. Ketika kemudian dia bilang, gua kerjanya gini bang, apa yang bisa kita kolaborasikan bang? Kalau kayak gitu bang, ini apa Cabas, pasti akan gua ajak nongkrong. Ya, sama. Berdua. Saya juga pertama kali Seperti waktu itu kan? saya komen Cak Tom ikut lelang itu masih belum centang biru saya. Ya. Biasanya orang kalau nggak centang biru, tapi saya selalu positif. Ya kan, Cak, ini saya kasih waktu itu ada syaratnya juga saya cek kan, saya DM, Cak, saya bisa ikut ini. Bener. Harus positif lah intinya. Bener. Jadi akhirnya kemudian orang-orang seperti itulah yang kemudian jadi besar. Salah satunya siapa? Saya kan ada di bawah tadi yang ada ikutan namanya Renaldi. Itu sama. Seperti itu caranya. From nothing ya be Komen something. yang positif. Ya, benar. Jadi tapi kalau udah DM, Bang, bantu ini pusing. Pusing kan? gua bakal bantu tapi gua memilih. Pasti. Gua nggak akan pernah ngebantu orang yang minta bantuan. Iya, kita kan punya Gua nggak keterbatasan pernah. juga Iya, ya. kita punya keterbatasan, Bos. Gue semakin dicerca dengan bukan dicerca ya, gue semakin dimintain tolong malah risih lah. Sama, gue juga Malah pernah. risih. Ya makanya malah risih. Kalau misal gue bantu, waduh, gimana ya? Berapa ribu orang gitu. Berapa ribu orang sebenarnya kita Iya. bantu, cuma ya udahlah, biarin aja. Oke, saya Gitu, lanjut teman-teman. lagi. Lanjut. Terkait entrepreneur of versus corona itu seperti apa ceritanya? Terus apa yang telah dilakukan sampai hari ini? Buat teman-teman semua yang memang mempunyai kemampuan di suatu bidang ya, kayak misal gue ada kemampuan di bidang influence orang ya kan, membuat orang kemudian menjadi trust dan segala macam, manfaatkan dengan baik gitu loh. Gue punya kemampuan untuk kemudian mengumpulkan orang-orang baik, gue ada kemampuan untuk kemudian diikuti banyak orang, Cak. Ya udah, gue bikin komunitasnya bersedekah, yaitu Entrepreneur versus Corona. Nah ini komunitas kalau sekarang ya gue stop donasi semua sekarang. Entrepreneur versus Corona udah gue stopin semua. Bahkan udah banyak ya. yang kemudian bang gue ada nih 10 juta 20 juta. Oh jangan. Karena ini memang corona kan ini udah new normal ya. Jadi gue juga udah bisa beraktivitas ya, lah ya. jadi gue pikir teman-teman juga yang ini karena corona kemarin itu kita lebih kepada orang yang kehilangan kerjaan apa segala macam, ojol semua kebersihan yang ini. Akhirnya kemudian gue ajak teman-teman semua untuk ini apa namanya sama-sama berbagi, bangga berbagi. Tagline-nya kan itu bangga berbagi. Kebetulan pada waktu itu gue juga lelang satu Ya, kebetulan lukisan. saya yang menang. Gara-gara itu Guys, saya bisa kenal sama ini orang Cak Tom. luar biasa sekali. Itulah makanya jangan pernah pelit. Kalau kemudian itu pelit, aduh, lu surem lah. Lah, Cak Bas ini luar biasa. Dengan seperti itu akhirnya apa? Waduh, Jadi akrab, se-Jawa tambah Timur. temen. Jadi Se-Jawa Cak Timur Bas ya? se-Jawa Timur bos dan se-Indonesia gue pikir. Karena pada waktu itu Cak Bas juga setelah memperoleh lukisan itu diberitakan di media nasional, di MNC, Senennya di langsung centang Indosiar biru saya. segala macam, luar biasa. Jadi beliau ini itu loh. Kita kalau misalnya ngomong tentang usaha bisnis segala macam, lu lupain lah ngomong 1 tambah 1 sama dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Gak kayak gitu bos. Itu Kalau nggak akan sampai itu. gak bisa. Jadi lu kalau misal berbicara tentang kehidupan, bisa-bisa 5 dikurangi 3, ibarat 3 itu amal, itu bukan sama dengan 2, tapi sama dengan 20. Jadi lu mengurangi harta lu kadang-kadang bisa menambah secara langsung rezeki lu dari Apalagi zaman Tuhan. sekarang karma itu direct. langsung. Iya, Langsung. Karma nggak pakai nunda bos sekarang bos. Lu bajingan sama orang, bangsat sama orang, ya teman-teman lu ngebangsatin lu semua, bisa pegang. Iya lah. Kowe sak Surabaya ro Cak Tom. Iya. Makanya aku iki pertemuan pertama setelah Instagram ini ya. Iya. Iso akrab ini kadang-kadang ya rezeki lah Cak. Kadang-kadang Gini. iso pas ngono Cak. Gua percaya bahwa sebenarnya yang membuat kita akrab itu bukan lamanya kita berteman ya, tapi apakah kita kemudian satu frekuensi. Jadi ketika kita satu frekuensi, nggak butuh waktu banyak bos, kita baru ini aja langsung kayak gini ya kan. Karena kenapa? Karena gini guys, memang menurut gua susah ya menemukan teman yang bisa diajak untuk kolaborasi, untuk diajak untuk ya kayak gini lah, tukar pikiran segala macam. Tapi gue percaya bahwa ketika kemudian gue memang orangnya memang senang berbagi, Cak Bas senang berbagi, Jadi nyambung. senang sharing, pasti nyambung bos. Dan pertemanannya udah langsung deep conversation dan akhirnya jadi close friend, ya, ibaratnya. Dengan close friend, nanti sinergi bisnis baru bersama. Nah, itulah. Jadi nggak ada namanya bisnis baru tuh tiba-tiba langsung hari ini bisnis. Wah, itu butuh waktu lah.
Lu kalau ketemu orang guys ya, lu semua kalau ketemu orang dan lu langsung berharap bisa berbisnis dengan dia, waduh lupakan, salah, nggak bisa kayak gitu. Take time. Jadi memang kita harus ada waktu lah, chemistry segala macam harus dibentuk. Tapi sekali kemudian lu bisnis sama temen lu tadi, ya pastikan lu totalitas. Langgeng totalitas. Kita ngomong ancur-ancuran di awal. Jadi kemudian hari ketika ada masalah apapun ya udah biasa. Karena udah dari awal udah ngomong. Udah dari awal. Jadi saling mengerti lah. Benar. Jadi usahakan kalau dari awal memang ada namanya worst scenario. Skenario terburuk ya. Jadi ketika gua mau bisnis sama orang biasanya worst skenario itu gua langsung bilang di depan. Ada beberapa teman gua Cak ya, jujur aja yang kemudian gua mau invest dok, tapi potensinya akan profit terus gak? Akan ada sukses terus gak? Anjir gue gimana bilangnya? Itu berarti kan hitungannya 1+1 2 itu. Gak bisa. Gak ada sesuatu kan kita itu. Terkadang ada rezekinya, ada timing, kadang-kadang kita turun, kadang-kadang kita naik, bener gak? Karena kalau misal kita logikanya ya, dengan kita mengeluarkan duit 999 juta, 100 juta. Ya duit. Lukisan. Loh, kalau misal kita ngomong hitung-hitungan, loh secara finansial rugi loh. Di awal, apakah kemudian efeknya itu kemudian menjadi rugi? Oh, ternyata Tuhan membayar tunai, bos. Itu yang saya nggak tahu. Saya tidak pernah berpikiran bahwa dengan lukisan itu bisa ngefeknya bisa kenal sampean, kenal lagi. Tapi otomatis dari Tuhan. Itu rezeki. Iya, itu rezeki namanya. Jadi kalau gua dari dulu, kalau misal udah dari teman ya, mau kolaborasi segala macam udah ditanyain, profit gak? Pasti untung gak? Pasti waduh, anjir. Gua udah gak bakalan, bos. Gua gak bakal kolaborasi dengan orang seperti itu. Kayak misalnya wis DM gurung-gurung wis jaluk duit kan. Nggak iso. Jadi memang semua ada resiko. Kita hanya bisa meminimalisir resiko, tapi tidak bisa menghilangkan resiko itu 100%. Jadi ya tetap lu harus apapun itu harus teliti, rajin, finance apa segala macam, marketing ya. Lu harus jago juga di situ. Dan kalau misal lu emang orangnya jago di marketing tapi nggak jago di finance ya kolaborasi lah. Kalau misal lu pandai untuk bikin produk something segala macam research and development. Ya cari marketing, cari strategi planner. Jadi ya itu memang kolaborasinya fungsinya itu sebenarnya. Terima kasih Cak Tom. Sekarang langsung ke pertanyaan ini. Ini pertanyaan hanya 5, satu dapat tumblernya mana? Saya nggak pernah lihat. Oh ini. Griffin. Oh, dapat ya? Dapat ya. Untuk penanya. Siap. Kalau sampean kok beda tumblernya. Oke. Iya. Dari Rian Toplek. Kak Tommy Lava. Siap. Apa iya kebanyakan orang sukses itu semua dari keturunan orang mampu, orang yang berduit jadi mudah dalam menggapai kesuksesannya? Ini jagonya nih kalau jawab yang ini. Pas banget nih. Oke. Aku iku kiri jancuk. Deroe anak emang soge kali. Gua teli aku SMP ku mancal aja. SMP ku mancal, SMA ku wajur ya kan. Aku nanggone aku waktu kuliah juga gua pakai Mio jelek segala macam. Di mana Anda melihat bahwa saya itu sangat-sangat sukses dari mana, Bung? Dari Raine saiki. Dari Raine saiki. Oke. Raine biyen ajur jancuk. Fotone delokon kok. Delokon kan gak ero fotoku wajur. Welek aku biyen. Jadi jawabannya jelas gak, Bro. Yang bisa membuat kita kaya itu bukan karena orang. Iya, memang dengan orang tua kaya kita itu memperbesar potensi buat kita akan kaya. Tapi jangan ini ya, jangan khawatir, jangan pesimis bahwa banyak sekali orang kaya itu yang tidak berasal dari orang kaya. Itu kalau lu udah dari awal mental block, gua pikir susah. Jadi lepaskan mental block. Lepaskan. Jadi kalau misal tipsnya seperti apa ya tadi? Tips untuk berteman dengan orang lebih kaya tadi, Cak. Udah gua sampein. Udah sampein itu harus diingetin ya. Yes, ayo. Oke, yang kedua, Aziz Yehuda. Mohon tanya, bagaimana cara scale up bisnis ala Mas Tom? Yang setahu saya awalnya jualan stiker distro, ini udah tahu nih. Dan kaos distro pada ada perang harga, gede-gedean servis pelayanan dan lain-lain. Makasih. Scale up caranya gimana? Mas dari jualan stiker saya jadi raja online nih, ya apa? Ya. Jadi kalau misal mau scale up dan mau berbenah dan lebih bagus ya namanya adaptif. Adaptif itu adalah adaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau misal kemudian kalian pengen lebih besar, ya tergantung. Karena gini, gua berpikir bahwa kita ngomong case-nya jualan tas. Lu kalau misal jualan tas ke tetangga-tetangga lu, maka akan terjual 1-2 biji tas. Ketika kemudian lu tawarin sama orang yang punya online shopan, bisa terjual 10-50 pieces. Kalau lu tawarin tasnya kepada orang-orang seperti yang sudah mempunyai perusahaan-perusahaan lain, alias lu tawarin orang yang kemudian bisa expand bisnis, misal gua tawarin ke lu, maka lu bisa langsung jualannya itu
ribuan. Kenapa? Karena lu akan jual perusahaan, bukan jual tas lagi. Yes. Jadi level tertinggi dari scale up adalah bagaimana lu bisa nge-approach banyak orang besar dan bagaimana cara lu untuk create perusahaan-perusahaan baru. Jadi scale up itu intinya adaptasi, adaptif. Gimana caranya lu bisa lebih baik, dan lebih baik. Jadi intinya itu. Oke, terima kasih. Iya. Ini lagi dari Aku Menang 02. Ini Aku Menang selalu akhirnya lolos juga nih. Ini fans Siap. saya nih, Cak. Oh, Tanya iya. Kak Tom, apa filosofi dari sebuah sepatu menurut Kak Tom? Apa yang membuat Kak Tom jatuh cinta kepada sepatu dan pada akhirnya memilih sepatu sebagai usahanya? Di era pandemi ini apa strategi yang Kak Tom supaya brand sepatu yang Kak Tom tetap memang main sepatu memang? Yes. Oh iya. Handmade shoes brand namanya sepatu kan. Oh handmade iya, shoes kok brand. Roy wong hebat nih. Gini. Jadi guys, saya punya sejarah besar dengan sepatu ya. Saya punya sejarah sangat besar bahwa bisa dibilang saya dibesarkan itu dari uang sepatu. Bapak saya itu karyawan. Bapak saya karyawan di perusahaan namanya Inti Dragon yang membawai perusahaan membawai brand seperti Pro ATT, terus Villa, Oh iya, Pro ATT itu Kasogi. punya temen saya, temen SMA. Oh gitu Iya, ya. ada teman saya. Kojang Pink apa Kojang Ming? Aku nggak tahu anak yang cewek, namanya Oh. siapa nama itu? Oh iya. Mira nggak salah. Oh iya ya. Iya, iya. Mojokerto bukan? Iya, rasanya Mojokerto. Iya, saya kan Mojokerto. Iya, aku kan SMA frateran. Oh iya iya. Rasanya aku runguin ngono, tapi Iya, bener apa kagak? benar. Iya, Jadi bener. gini, jadi bisa dibilang saya dibesarkan dari gaji yang dihasilkan orang tua saya dari pekerja di pabrik sepatu. Oh, jadi itu Akhirnya otak. ya, yang dimana itu namanya knowledge stock, ya kan? Itu namanya knowledge stock. Jadi kita sudah punya pengetahuan banyak tentang persepatuan. Orang tua saya jadi karyawan biasa. Saya sering bilang bahwa memang orang tua saya kalau misalnya secara finansial biasa, tapi secara otak sebenarnya luar biasa. Orang tua saya ini berpikir, Cak. Sing penting ojo goblok. Ya sebenarnya ojo goblok mau. Kiri gak apa-apa. Sing penting ojo goblok. Ojo goblok. Iya jadi Iya, gitu. iya. Jadi orang tua saya ini dari karyawan biasa. Dari dulu itu bagian nge-strobel. Strobel itu kayak bagian jahit dalaman sepatu ya kan. Sampai jadi wakil direktur. Wah, Iki nol ngawur sih, ngawur. Jadi dari dia bagian strobel sampai jadi wakil direktur. Ini luar biasa sekali. Aku ndek konco iku. Teko tukang fotokopi sampai dadi eselon loro. Gila ya. Oh, no. Makanya. Nah, tapi pada waktu itu gini, Cak, jujur aja. Orang tua saya akhirnya kena penyakit yang dimana penyakitnya itu 2 tahun baru selesai. Penyakit itu selesai, terus kemudian ketika penyakit itu selesai, ternyata orang tua saya juga selesai di situ. Jadi karir dia di wakil direktur itu nggak sampai 6 bulan. Karena menurut saya terlalu overthinking. Jadi terlalu overthinking juga nggak bagus teman-teman. Terlalu stres. Jadi akhirnya duit yang udah didapatin itu memang harus dikucurkan buat untuk pengobatan sendiri. Dan pada waktu itu juga yang namanya ini ya karyawan juga ya. Jadi duit meskipun katakanlah Ada, tapi ya ya pangkatnya luar Iya, biasa, tapi gajinya juga ya biasa aja. ada salah satu mentok lah gitu loh ya. Iya, mentok lah, nggak bisa kemudian ini. Nah, akhirnya dari situ orang tua saya itu bikin sepatu, tapi beda dengan Inti Dragonnya beda. Sepatu cewek, tas segala macam. Akhirnya kemudian ya itulah yang membuat saya kenapa berpikir harus bikin produk sepatu dan tas. Nah, saya belum passion waktu itu. Saya tidak ada keinginan untuk membesarkan itu. Kenapa? Orang tua saya mungkin dulu punya duit itu sekedar bisa bayar DP kuliah doang. Itu pun kampus S1 saya kampus yang biasa aja. Jadi ya pokoknya cukup lah. Habis gitu ya sudah. Karena saya menemukan istri ternyata senang passion di situ, ya Itu udah. yang bisa berkembang. Itu yang bisa berkembang. Jadi jangan sia-siakan istri Jangan Anda. jadi filosofi sepatu itu saya nggak akan merangkai kata-kata Iya, bagus. Aku baru tahu itu. Itu sekarang. sejarah. Iya, sejarah. Saya bicarakan sejarah, bukan kata-kata Pakai bagus. nama itu pasti ada sejarahnya, Iya, pasti ada filosofinya. benar. Jadi kemudian kita membuat memang bisnis kita pertama kali itu sepatu. Ya karena memang bisa dibilang saya dibesarkan dengan uang dari hasil karyawan pabrik Catat. sepatu. Ini Itu pas guys. banget nih. Selanjutnya Yes. yang nanya juga sepatulokal.id. Siap. Seandainya Mas Tom balik ke masa lalu di umur 15-17, hal apa yang ingin Mas Tom sekarang katakan ke Tom kecil saat itu? Sebenarnya ya itu cukup epic ya sebenarnya kalau dikatakan bahwa ya mungkin kalau misal saya bilang sesuatu di umur saya yang kecil bisa jadi itu akan mengubah sejarah. Iya. Ya kalau misal kita seneng nonton film Doraemon ya ketika di mesin waktu bahwa masa kecil kita jangan diganggu. Kenapa? Begitu kita ganggu, wah sejarah ke depan ini akan berbeda semua. Jadi biarin aja lah ya. Biarin aja lah.
Mungkin ketika saya akan ada mesin waktu untuk bertemu Tom kecil, mungkin saya akan melihat dengan senyuman aja bahwa gak usah khawatir. Di hari esok lu bakal jadi kaya raya. Oke, ini lanjut lagi ya. Iya. Wah, seru banget. Dapo, tanya Mas Tom, apakah kemungkinan Mas Tom akan kembali ke dunia musik keras? Kalau itu yang tunggu saya karya selanjutnya. Woi, akan jadi musisi lagi nggak? Yes, gini. Yo. Banyak teman-teman yang nggak ketahui bahwa saya sebenarnya sudah mempunyai 2 album. Band saya ada namanya Razor Blast Terror, sudah 2 album. Album pertama saya sudah terdistribusi ke seluruh dunia, Cak. Di Rusia, di Jepang, di Italia, ya kan? Itu banyak yang nggak tahu tuh ya. Banyak yang nggak Coba tahu. nyanyi riliknya satu nggak ya? Rilik. Itu metal. Metal. Wah. Masuk, cowes. Iya. Kaget aku. Iya, makanya. Jadi saya juga ada CD, ada 2 CD, Cak, di mana gue punya 2 album. Kalau misal lu masih pengen ngedengerin musik gue segala macam, lu ketik Razor Blast Terror di Spotify atau di YouTube. Nanti lu bakal tahu gue seperti apa. Mau balik lagi nggak ke musik? Gue tetap menikmati lagu metal. Kemarin waktu gua di Surabaya juga ada kan ini ya, teman baik gua segala macam, termasuk si Tirta, Dr. Tirta. Ya. Dia nggak percaya kalau gua dulu sempat metal-metalan. Ya udah akhirnya Raine beda, Raine beda. Akhirnya tak style no kan. Wih juaco dulu kan Deli. Ini metal banget. Ya, musikmu kayak gini, acur ini. Iya bro, emang acur. Tapi gue orang yang adaptasi ya. Dimana ketika kemudian di situ bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi ketika kemudian gue selalu kayak gue banyak komunitas ya. Gue masuk banyak sekali komunitas. Buat apa? Ya experience. Jadi untuk pengalaman hidup segala macam. Jadi termasuk gue juga sekarang juga pengen aktif juga sih, maksudnya di komunitas mobil atau komunitas HIPMI. Nanti gue masukin ya. Harus pasti masuk. Kalau HIPMI jalan singkat nanti. Yes, makanya. Oke. Karena ini yang terakhir nih. Oke, silakan. Yang dapat kaos saya ya, kaos Before Five guys. Kaosnya ini enak banget guys. Di Utari Dewi 26 di saat pandemi seperti ini kita semua dan kalangan apapun pastinya merasakan kesulitan. Entah usaha ekonomi yang saya tanyakan, Tommy Lava. Pastinya Anda mempunyai produk yang inovatif dan ketika Anda tawarkan dan prospek produk itu, sebagaimana cara Anda supaya produk itu sampai membuat perusahaan atau persorangan yang Anda tawarkan tidak sanggup untuk mengatakan tidak. Terima kasih. Saya udah tahu jawabannya. Silahkan. Saat ini lagi gila-gilanya nih. Pandemik tapi cetak duit. Ya, makanya gini. Jadi sebenarnya saya ulangi ya kata-kata andalan saya, adaptif atau adaptasi. Jadi intinya ketika kemudian memang ada sebuah kehancuran, pasti ada sebuah peluang juga ya. Ada sebuah krisis, pasti akan ada peluang. Nah, jadi sebenarnya kemarin ketika kemudian kita pandemi bahwa kita tahu semua orang membutuhkan masker, ya kan? Akhirnya ya mau nggak mau saya harus adaptasi. Saya punya banyak mesin jahit, ribuan saya punya mesin jahit. Kalau misal saya di situ tetap kekeh jualan tas sama sepatu di era pandemi yang orang tidak banyak butuh tas dan sepatu, yaitu namanya saya bunuh diri. Catat ya. Akhirnya bener, adaptif. Jadi akhirnya ya sudah, lu nyesuain apa yang memang sekarang lagi in. Gua sekarang bikin CI sapiku, di mana gua tahu bahwa daging akan menjadi new trend. Karena kenapa? Ayam sudah, ikan sudah, daging sekarang waktunya. Mbi belum Mbi? Mbi nanti. Kambing. Oh kambing. Belum. Gua pikir eranya sapi ini masih belum peak ya. Ya. Ini masih kalau misal kita ngomong sekarang udah masih maternity ya. Masih kalau misal kita ngomong grafik ya. Grafiknya itu masih 40% bos. Nanti yang saya sapiku videonya tayangin itu yang ngantri itu. Oh jelas dong. Coba jadi, sekarang berapa cabang itu? Kemarin saya masker juga udah beli ribuan loh ya. Harganya luar biasa nih. Ini maskernya nih, saya beli sama Catom nih, maskernya Likeman guys. Ini maskernya gini. Ini juga Before Five juga saya bikin. Dan ini pasti sangat murah guys, APP-nya guys. Nah, ini saya hasil dari adaptasi di era pandemi. Termasuk saya sapiku juga sama videonya. Saya sapiku sama. Sekarang yang kemarin saya lihat tuh yang mau jadi ramai sekali. Udah ratusan ya. Sekarang kalau misal diomong yang udah DP dan memang 50% ya udah ada 22 cabang. Wih luar biasa. Saya ketinggalan, tapi kalau kata saya spesial nanti saya bikin satu. Iya makanya. Jadi kalau misal kita ngomong yang apa? Kita ngomong yang tanya, aduh ribuan. Tapi jujur gitu, Catom selalu milih, nggak saya milih. Saya memang benar-benar memilih siapa yang bisa diajak untuk bersinergi. Karena ya bisnis itu juga harus ada jenjang karirnya ibaratnya ya, kedepannya juga ada karena
Gue sering kali lempar sesuatu itu yang kecil-kecil dulu, Cak. Jadi kalau gue lempar sesuatu kecil, kalau baru- misal works, baru. berarti bikin besar bisa dong. Daripada lu invest miliar-miliaran, abis gitu zong, ya lebih baik investnya 0,5 miliar lah Benar, ibaratnya. Ya, tapi kita buktiin dulu gimana nih. Oh ternyata gila nih, nggak sampai 6 bulan udah BEP misal. Iya. Ya lu kalau misal invest kayak gitu mau kita patungan 5 miliar pun nggak bakal nolak. Iya. Ibaratnya kayak gitu. Tapi nggak usah nolak, nggak ditawarin aja orangnya minta, masalahnya gitu. Dia nggak perlu nawarin, orangnya minta. Masalahnya ini kan tanya. Iya, Tom yang nawarin nggak perlu. Nggak perlu. Marketing Orang gua yang nggak. minta. Iya, marketing gua Orang yang nggak daftar. ada approach nggak sama sekali. Karena gua selalu berpikir bahwa semua produk yang bagus itu tanpa ada di marketingin yang terlalu ekstrim pun bakal tetap laku. kok. Oke, saya ada pertanyaan pribadi lagi sebelum dua Siap. pertanyaan terakhir. Yes. Yang pertama, nama Tom Milava ini kan jarang saya dengar. Jarang. Aslinya asli mana sih nama? Oke, gini. Ada nama Tom itu kan Leo. Ini nggak pernah ditanyain sih di Iya, podcast manapun iya. belum. Ya gini. Nama gua Arizal Liwafa. Oh, Arizal. Arizal Liwafa. Heeh. Liwafa itu nama asli gua memang yang dari bokap ya. Arizal. Dulu gua itu ngeband. Kalau misal gua dipanggil Arizal itu kakak gua kandung namanya Arizal. Kalau misal Liwafa orang selalu typo. Lu sendiri bilang Liwafa juga susah kan? Susah banget. Makanya. Enggak, sampai hari ini pun saya susah. Susah. Akhirnya nama Tom itu nama panggung. Oh, Iya, ini iya. catat Iya, makanya iya, nih iya. belum tahu. Saya penasaran karena Liwafa tuh bingung ya. Oh itu nama asli. Iya, sampai Tom Liwafa baru enak. Iya. Iya. Arizal kakak. Kakak gua Arizal namanya. Oh, Iya. ini rahasianya nih. Ini Iya. baru di Kobas Podcast ini. Oke. Iya, iya, iya. Yang kedua lagi. Gimana kok bisa beli mobilnya Atta itu yang 3 miliar tuh? Karena Itu cash memang itu ya? cash. Gua semua Banyak barang banget duitnya, Jok. Cash, Jok. gudang rumah cash semua nggak ada Nggak ada yang ini. ngutang ya? Kalau Nggak saya ada. aja masih ada utangan bang. Saya. Kok bisa tiba-tiba beli itu kenapa itu? Gini, jadi waktu itu memang tanggal 24 November itu adalah hari ulang tahunnya bini. Wah, sampai inget loh ya. Diinget dong. Di tanggal 24 gua sama abang gua di Surabaya itu bikin event. Namanya Youngpreneur Hero. Jadi itu gua datengin gue starnya Atta. Ya setelah itu gue starnya Atta. Akhirnya ini apa namanya gua kenalan dong. Sebenarnya kenal tapi di sosmed. Habis gitu kenalan langsung. Begitu kenalan langsung ya udah kita kontak. Ya pada waktu itu sempat si Atta nge-share. Si Atta nge-share mobilnya mau dijual. Ya gue iseng-iseng. Pak berapa mobilnya gitu loh. Pada waktu itu ditawarin berapa ya 3, sekian lah. Ya gue langsung aja bilang ya udah. Kalau misal mau 3M aja, gue bilang gitu. Wih, Cash. ngeri. Oh ya udah kalau gitu langsung deal. Jadi gue juga nggak bakal nawar lagi dan gue nggak nyesel karena gue bilang gue orangnya nggak mau terlalu nawar. Ribet juga nggak malas lah. Ribet. Karena kenapa? Gini, ketika kemudian Kobas jual sesuatu pun nggak bakal gue tawar, tapi gue paling setelah gue beli ini apa nih yang mau kita ini? Yes. Ya, yuk dimasukin TV sama-sama Yes. yuk, dimasukin Iya, muri yuk. iya, iya. Nah, itulah. Jadi kalau menurut gua janganlah kita terlalu nawar berlebihan. Karena- boleh nawar sekali itu Iya. boleh. Tapi kalau misal kemudian dia ditawar dan dia nggak enak hati dan akhirnya dia jadi malas sama kita, lah apa fungsinya? Tadi kan Iya. waktu kita ngobrol tadi, Cak, ini segini, oke sip, oke, gak pakai, Mas iso lagi gak Mas? Mas, Iya, iso lagi, Mas. iya. Lama-lama uang kesel. Karena benar, karena gua pun kalau misal ada orang transaksi ke gua pasti ngasih value ke dia. Iya. Gua pasti akan ngasih value karena kayak misal kita ngomong like man, loh, gua bakal promosi juga Iya. bos. Jadi kalau kadang kita bisa bilang apa yang dikeluarkan lebih sedikit, tapi kemudian kita dapat untung lebih, Yes. ya worth it lah. Oke. Itu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yes, Sopo sing menginspirasi sampean? bang inspirasi Yo. saya namanya Pak Abdul Muthalib, Oh, sopo iku? bapak saya. Oh. Jadi kalau misal diomong ya siapa, bapake iya, milenial, Cuk. iya. Ngosok aku, Mas Cak Bas, aku bapak Tom. Wih. Iya, Langsung iya, milenial iya, iya. main Instagram, Cuk. Main Instagram. Gandeng. Bapak gua 60 tahun bosnya main Instagram. Instagram, Iya, iya, iya. Wih. Main Instagram, Line, WA semua Luar ada. biasa, ya? Iya, ada semuanya. Wih, ngeri. Gitu. Jadi kalau misal baca berita di portalnya Line Today apa segala macam udah pasti. Aku kaget update itu gara-gara gitu. aku nge-like sampai nang Malang iku mbek Iya, bojomu. iya, iya, iya. Halo Mas Bas, halo Cak Bas, aku bapak Tom. Wih, Iya, iya, ngeri. iya, iya, iya. Umur swidak iso nganggo Instagram. Iya, 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 iya. Iki milenial tenan nih. Iya, iya, iya. Oke, sing terakhir. Bisa nggak kasih kumpulan-kumpulanku tuh inspirasi supaya mereka itu bisa kayak Cak Tom?
Guys, Kadang-kadang jadi, mereka tuh blok mental apa pokoknya kasih lah yang rumus yang paling penting dari seorang Tom Liwawa. Gini, jangan pernah teman-teman mental block ya. Jangan pernah berpikir bahwa orang kaya itu ya dia karena kebetulan kaya. Orang kaya itu karena dia kebetulan dia anaknya orang kaya, dapat warisan, dapat apa segala macam. Ya kita mulai dari positive thinking ya. Jadi kita selalu berpikir positif. Kalau misal ada kesempatan, dia lu kerjain. Kalau misal ada orang yang lebih hebat, jangan dinyinyirin, tapi lu belajar, lu tanya. Kalau misal ada orang yang memang temen lu yang kemudian dulunya ancur-ancuran terus kemudian sekarang hebat, ya itu jangan malah dijauhin, jangan malah diomongin. Ya kamu harus ini. Dia ada istilah kayak gini, Cak. Kumpul bakul minyak wangi, maka akan ketularan wangi. Nih. Ya, kumpul maling, maka akan ketularan malingi. Jadi ya kalian ya ada namanya. Gua kemarin nulisin di caption. Your net worth is your net worth. Jadi artinya adalah kumpulanmu, yo iku sing iso merepresentasikan duitmu kok. Jadi catatan 5 orang terdekatmu sekarang itu adalah nilai uang kalian nanti, bahkan bisa dikalikan lagi. Jadi itu berlipat-lipat. Ya berlipat-lipat. Jadi yo iku mau rek gumbulono konco sing positif. Koncomu maling yo dadi maling. Dadi maling. Suwe-suwe maling temenan memang. Iya. Ya wis, iku ae lah. Tapi kan bojo melok. Mari kita podcast langsung ya. Oh iya jelas. Gas. Wis gas terus wis gas, ya. Ya wis matur nuwun, Cak. Siap. Buat salam menggis. Saya doakan kemen-kemen selalu sehat, sukses, bahagia dan tentu banyak rezekinya. Salam Bangis. Jangan lupa like, komen, dan share di channel Basuki Surojo. Raja IT nih guys, cabas luar biasa.